Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Media Salfitri, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Islam. Nah teman-teman, kali ini aku akan sedikit berbagi pembahasan mengenai zikrullah. Zikrullah, penyejuk jiwa, Islam sebagai sumber kesehatan mental. Teman-teman pasti nggak asing kan dengan kata zikir? Nah, kali ini aku akan bahas zikir dan dikaitkan dengan kesehatan mental. Kalian pasti pada penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya. Teman-teman, dalam hidup kita semua pasti pernah merasakan sesak di dalam dada, hati yang gelisah, pikiran yang penuh dengan beban. Tapi tahukah bahwa dalam agama kita, Islam itu ada satu amalan yang sangat sederhana tapi efeknya luar biasa bagi kesehatan mental kita. Namanya zikrullah. Zikir dengan mengingat Allah. Nah, apa sih makna zikir dan mengapa zikir dapat menenangkan hati? Zikir itu bukan sekedar menyebut nama Allah di lisan saja teman-teman, tetapi zikir adalah bentuk kesadaran penuh bahwa kita ini adalah seorang hamba dan Allah itu dekat dengan kita. Ketika kita berzikir, kita sedang mengalihkan perhatian dari kekacauan di dunia dan menghubungkan hati kita langsung kepada Sang Pencipta. Allah juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Teman-teman, kalimat itu bukan sekedar motivasi belaka, tetapi itu adalah motivasi spiritual. Sebuah pengakuan ilahiyah bahwa ketenangan hakiki tidak datang dari dunia, melainkan dari menghubungkan hati kita dengan Allah, dengan Sang Pencipta. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Tirmizi, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati. Artinya teman-teman, zikir ini adalah nafasnya ruhani. Ketika seorang jauh dari zikir, jiwanya itu kering, pikirannya kosong dan hatinya rapuh. Tetapi ketika ia mengingat Allah dalam tenang maupun panik, jiwanya seperti dihidupkan kembali. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa zikir adalah penawar, sementara terlalu memikirkan dunia adalah penyakit. Dalam hadis qudsi lain, Allah berfirman, "Aku bersama hambaku ketika ia mengingatku, dan jika ia mengingatku dalam hatinya, maka aku pun mengingatnya dalam diriku." Bayangkan saja teman-teman, ketika hati kita sedang kacau, hati kita sedang tidak keruan, lalu kita menyebutkan nama Allah, ternyata Allah pun sedang mengingat kita. Dan itu teman-teman adalah bentuk kedekatan spiritual yang paling menyembuhkan teman-teman. Dan teman-teman masih bingung kaitannya dengan kesehatan mental. Nah, para psikolog juga bersepakat bahwa rasa aman, makna hidup, dan hubungan dengan sesuatu yang lebih tinggi adalah fondasi dari kesehatan mental. Islam menghadirkan semua melalui zikir. Ketika kita menyebut Allahu Akbar, kita sedang menenangkan ego. Saat kita melafalkan Subhanallah, kita sedang menormalkan ekspektasi. Saat kita beristighfar, kita sedang membebaskan diri dari beban kesalahan. Dalam penelitian psikologi Islam, zikir dikaitkan dengan penurunan
penurunan emosi negatif, peningkatan ketahanan terhadap stres, serta membantu mengurangi gejala seperti cemas, gelisah, bahkan depresi ringan. Di sini juga ada penelitian Journal of Religion and Health menyebutkan bahwa aktivitas zikir mempengaruhi area otak yang terkait dengan emosi dan kesadaran, sehingga menciptakan ketenangan batin yang lebih stabil. Nah, teman-teman, tapi meskipun begitu, bukan berarti zikir adalah pengganti seluruh bentuk bantuan profesional. Kita sebagai seorang muslim, zikir adalah pondasi kita ketika jiwa kita sedang goyah, kita kembali kepada Allah, dan dari situlah kita bangun kekuatan mental. Islam, agama kita, itu bukan sekedar agama untuk ibadah, tapi sumber kekuatan psikis, dan zikir itu adalah salah satu jalur utamanya. Jadi ayo teman-teman, saat kita terasa berat, berhentilah sejenak, tarik napas pelan, lalu sebut la ilaha illallah. Rasakan teman-teman, itu menenangkan dada. Rasakan bagaimana hati mulai kembali hangat, karena ketika dunia membisingkan segalanya, Allah memanggil kita dengan satu pesan yang sangat lembut. Ala bizikrillahi tasmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Mari teman-teman, mari kita jadikan zikir bukan sekedar rutinitas saja, tetapi tempat pulang ketika jiwa kita mulai lelah. Islam adalah sumber ketenangan, dan zikir adalah pintunya. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai zikrullah dan dikaitkan dengan kesehatan mental. Saya memohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.